semuanya, perkenalkan nama saya Richa Aulia Sahila dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan NPM belakang 008. Video ini saya buat sebagai bentuk ujian akhir semester dari mata kuliah digital literasi yang diampu oleh Bapak Mahendra Puji Permana Aji MPD. Dalam video ini saya akan membahas 5 materi utama yang sangat penting dalam membentuk kita sebagai pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan etis di era digital. Yang pertama, literasi digital, aman di dunia maya. Literasi digital bukan sekedar mampu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga tentang memahami risiko, tanggung jawab, dan etika dalam beraktivitas online. Dalam materi ini, mahasiswa diajak untuk melihat dunia maya sebagai ruang publik yang harus dijaga keamanan dan kenyamanannya seperti di dunia nyata. Beberapa kompetensi kunci dalam literasi digital aman. Yang pertama, mengenali berita palsu dan diinformasikan agar tidak ikut menyebarkannya. Yang kedua, melindungi data pribadi dari pencurian identitas atau penyadapan digital. Yang ketiga, berinteraksi secara etis di media sosial dan platform digital lainnya. Yang keempat, mengenal implikasi hukum dari perilaku digital seperti penyebaran yang baik, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran konten hoaks. Langkah-langkah keamanan digital yang dianjurkan: selalu memperbarui perangkat lunak, gunakan password yang kuat, dan aktifkan autentikasi 2 faktor, rutin mencadangkan data penting, periksa dan sesuaikan pengaturan privasi akun secara berkala, waspadai tautan yang mencurigakan, terutama yang masuk melalui email atau DM. Contoh pelanggaran etika digital yaitu penyadapan gadget, pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, dan cyberbullying. Yang kedua, Introduction to Ethics in the Digital World. Etika digital adalah seperangkat nilai dan prinsip yang memandu interaksi kita di dunia maya agar tetap adil, transparan, dan manusiawi. Di tengah kemajuan pesat teknologi, kesadaran etis sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan nilai kemanusiaan. 4 alasan pentingnya etika digital. 1. Menjaga nilai-nilai manusia seperti privasi, keadilan, dan keterbukaan. Yang kedua, membangun kepercayaan publik terhadap teknologi, perusahaan, dan sistem digital. Mencegah dampak negatif dari inovasi, misalnya dampak algoritma pada keadilan sosial. Dan keempat, mendorong inovasi yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan nilai sosial dan kemanusiaan. Topik penting dalam etika digital: pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus transparan, adil, dan atas dasar izin. Bias algoritma: sistem AI bisa menjadi tidak adil karena data yang bias. Pengembang perlu melakukan audit etika. Privasi dan kontrol pengguna: individu harus tahu apa yang dikumpulkan dan bisa mengontrolnya. Akuntabilitas teknologi: siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan salah. Cybersecurity dan ethical hacking: peran WebGuard, hacker dalam menjaga sistem tetap aman dari ancaman cyber. Yang ketiga, mencari dan mengevaluasi informasi online. Kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi informasi secara kritis adalah bagian penting dari literasi digital. Di era banjir informasi, tidak semua konten yang muncul di internet bisa dipercaya. Langkah-langkah mencari informasi umum yaitu bisa menggunakan Google dengan kata kunci yang spesifik. Dan yang kedua, evaluasi sumber, apakah berasal dari website yang resmi, artikel berita terpercaya, atau blog pribadi. Dan yang berikutnya, langkah-langkah mencari sumber akademik, yaitu bisa menggunakan Google Scholar untuk artikel jurnal, tesis, ataupun buku. Dan yang kedua, bisa menggunakan ResearchGate untuk publikasi ilmiah dan kolaborasi peneliti. Yang berikutnya, aspek evaluasi informasi. Kredibilitas penulis, siapa yang menulis, ahli atau bukan,
Yang kedua, kualitas penerbit. Apakah peer-reviewed atau hanya blog? Yang ketiga, relevansi isi terhadap topik yang diteliti. Yang keempat, tahun terbit dan keaktualan. Kemudian yang keempat, komunikasi sosial secara online. Berkomunikasi secara online memerlukan etika dan profesionalisme, terutama dalam konteks akademik dan karir. Mahasiswa harus menguasai netiquette, etika dalam internet, agar interaksi digital tetap efektif, sopan, dan membangun. Prinsip-prinsip etika komunikasi digital. Yang pertama, sopan santun. Gunakan bahasa yang baik dan hindari ujaran kebencian. Yang berikutnya, jujur. Tidak menyebarkan informasi palsu. Dan kemudian menjaga privasi, jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin. Dan yang terakhir, empati digital. Pahami bahwa di balik layar ada manusia nyata. Yang berikutnya, contoh perilaku tidak etis, yaitu yang pertama, spam, menyebar hoax, komentar di postingan media sosial orang lain. LinkedIn sebagai alat komunikasi profesional, tempat membangun personal branding dan jaringan profesional. Langkah membuat profil menarik, foto formal, headline deskriptif, cerita latar belakang, pengalaman organisasi dan skill, konten profesional yang relevan. Etika di platform ini berbeda dengan media sosial biasa, karena LinkedIn lebih menekankan komunikasi karir. Yang kelima, merancang dan menyusun presentasi yang efektif. Dalam era digital, penyampaian ide yang kuat dan menarik sangat penting. Mahasiswa tidak hanya dituntut sebagai menguasai konten, tetapi juga menyajikan secara visual dan verbal dengan baik. Struktur yang ideal presentasi. Yang pertama, pembukaan. Ada perkenalan, tujuan, dan gambaran umum. Dan yang kedua, isi. Mencakup argumen utama, data pendukung, dan visualisasi. Dan yang terakhir, penutup, yaitu kesimpulan dan ajakan bertindak atau call to action. Yang berikutnya, prinsip desain slide yang baik. Gunakan aturan 6x6, maksimal 6 kata per baris, 6 baris per slide. Warna kontras, font mudah dibaca. Gunakan ikon atau gambar ilustratif untuk memperjelaskan pesan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu terlalu banyak teks, desain membingungkan, tidak mengenali audiens, membaca slide mentah-mentah, animasi atau transisi berlebihan, dan tidak mengatur waktu presentasi. Tips teknik presentasi, yaitu latihan sebelum tampil. Yang kedua, berbicara jelas dan tidak terburu-buru, sesuaikan bahasa dengan audiens, dan gunakan alat digital seperti PowerPoint, Canva, Google Slide. Sebagai mahasiswa di era digital, kita dituntut untuk tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Literasi digital yang baik memungkinkan kita melindungi diri dari bahaya dunia maya, mengakses informasi berkualitas, berkomunikasi profesional, menyampaikan ide secara efektif. Mari kita jadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika di dunia digital. Gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, tumbuh, dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Puji Permana Aji, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah digital literasi, serta semua pihak yang telah memberikan materi, arahan, dan inspirasi selama perkuliahan. Semoga video ini menjadi bagian kecil dari upaya kita membentuk ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak.
sampai selesai. Sampai jumpa dan salam literasi digital.